Oke lur, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad Bayi Channel. Oke, jangan lupa istiqomah berdoa lur. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Lur, santai-santai dulu sambil menikmati pemandangan di depan. Terima kasih yang telah menyukai video di channel saya, dan yang terima kasih juga bagi yang subscribe. Terima kasih banyak saudaraku semuanya, dan yang belum subscribe monggo subscribe-nya, jangan lupa lur, karena gratis. Kita di sini sharing ya, sama-sama membagi pengetahuan yang kita miliki, yang kita ketahui tentang satropiningin ini. Karena satropiningin ini adalah pemimpin lur, calon pemimpin, atau kita sebut pemimpin akhir zaman, pemimpin umat manusia nantinya, ya kan, atau yang kita sebut kalau belum selesaikan prosesnya kan masih satrio piningin, masih dipingit, tapi dalam pingitannya kesatria melalang buana di alam-alam lain, bukan alam dunia. Tapi ini nanti setelah selesai melalang buana di alam lain, ini saatnya nanti akan turun ke alam dunia bersama kita lur, jangan lupa. Tapi nampaknya akhir-akhir ini rasanya perang dunia ketiga akan akan segera dimulai rasanya ya toh, dimana sekarang makin gawat lah antara Israel dan Iran. Israel dibantu langsung oleh Amerika, dan Iran pun masih sendiri lur, walaupun masih dibantu oleh Hezbollah dan Hamas, tapi belum dibantu dari negara-negara lain. Tapi rasanya ada yang mendukung Iran, yaitu insya Allah Rusia dan Cina, dan bahkan Korea Utara. Jika itu terjadi lur, tapi ya sebentar, ini Iran juga didukung atau istilahnya mendukung lah, antara dari mana Arab Saudi pun sudah mulai, dan Arab pun sudah mulai mendukung gitu loh, rasa-rasanya seperti itu. Jika ini terjadi, maka insya Allah mudah-mudahan ini nggak terjadi, tapi ya bagaimana lagi, kalau sudah terjadi ya harus bagaimana lagi ya kan. Kalau terjadi ya terjadilah perang dunia ketiga. Memang kalau dari kita tidak menginginkan hal tersebut, atau perang dunia ketiga itu, karena akan menjadi banyak korban jiwa, akan jutaan nanti itu jika terjadi. Nah, gimana serangan-serangan dari Israel kemarin dan dibalas langsung dengan Iran, ya kan? Jika itu terjadi lur, maka benarlah ya kan, jika terjadi maka kalau perang rudal, meluncurkan rudal-rudalnya, mereka mungkin kehabisan rudal nantinya. Walaupun tiap hari diproduksi, tapi kalau digunakan tiap hari hingga ratusan, apakah mampu atau bisa pabrikan bisa membuat secepat atau sebanyak itu? Nggak mungkin kan, nggak mungkin ya kan, itu nggak mungkin. Dan jika semua rudal-rudal kian menipis, nah
Ini lur, jika rudal kian menipis dan juga Israel bentengnya atau pertahanannya itu sudah habis, sudah nggak mampu lagi. Terakhir apa andalannya? Nah, terakhir andalannya adalah nuklir. Nah, wis. Semua saya rasa lur, semua negara itu mempunyai nuklir. Tapi mereka pun mungkin merahasiakan semua. Saya kira itu semua. Tapi ya seluruh dunia hampir 90% lah. 90% itu semua negara itu punya, tapi memang nggak diekspos atau dirahasiakan. Takutnya ini nanti perang dunia ketiga ini akan muncul atau terjadi, karena terakhir perang dunia ini akan terjadi adalah perang nuklir. Kalau astagfirullahaladzim, kalau semuanya rudal-rudal cadangan pun sudah kian menipis, ya kan, senjata pamungkasnya adalah nuklir. Apalagi coba bayangkan jika semua kalau yang kehabisan sih mungkin Iran, Israel atau Amerika. Kalau itu sudah menipis ya mungkin itu alternatif lain. Tapi kan bagi negara-negara yang lain seperti Rusia, Cina atau Korea Utara kan stoknya masih banyak. Masih banyak stoknya itu loh. Tapi ya bagaimana lagi, ya kan, bagaimana lagi jika itu terjadi, maka Tuhon akan terjadi juga. Loh, kok kenapa ada Tuhon? Apa hubungannya dengan nuklir? Begini lur, kalau setiap negara meluncurkan nuklir, itu akan menimbulkan debu-debu berterbangan, banyak debu berterbangan, ya kan, asap-asap tebal dan menyelimuti langit-langit, ya kan, apalagi debu-debu itu ngeri lur, perang nuklir. Mungkin Indonesia kena enggak ya? Allahu alam lur. Debu-debu itu berterbangan hingga menyelimuti seluruh dunia, dan itu menutupi sinar matahari yang turun ke bumi. Kalian tahu kan, jika debu-debu atau asapnya itu kan dari bahan nuklir kan panas. Nah, itu Tuhon kan ciri-cirinya seperti itu. Pertama, gelap gulita kan, ditutup oleh awan, matahari ditutupi oleh awan. Awan kan, awan itu kan istilahnya asap tadi, itu asap yang bekas dari perang nuklir itu tadi, ya kan, asap itu. Nah, itu asapnya panas itu loh, uapnya itu panas dan debu-debu, ya kan, hingga menutupi semua langit-langit dunia, bahkan matahari pun nggak bisa tembus, langit nggak bisa tembus itu lur. Nah, itu lagi, insya Allah itulah ciri-ciri dari Tuhon, itu adalah debu atau asap, ya kan, dan panas lur, seperti itu. Makanya yang disampaikan Rasulullah seperti itu, jika itu terjadi kan dari atas, ibaratnya kan seperti itu, turun dari atas. Nah, berarti atas kan, berarti kan kalau nuklir kan memang dari bawah terus meluncur ke atas, terus terjun ke bawah, kan seperti itu ceritanya, ya kan. Maka dari itu, maka terjadilah sesuatu yang sangat mengerikan. Asap begitu banyak. Nah, itu lur. Nah, jika itu Tuhon terjadi, nah itu dipastikan satelit ini muncul. Satelit ini muncul dan menolong orang-orang, nah, menolong orang-orang lah. Jika itu terjadi, benturan nuklir itu ke bumi akan menimbulkan suara ledakan kan keras dan menggetarkan bumi, dan lempengan-lempengan yang ada di bawah bumi itu akan seperti apa ya, mati atau apa gitu loh. Jadi daya magnet bumi itu sudah nggak ada. Kalau nggak ada sih
ya timbul akan menimbulkan suatu apa ya, tidak berfungsinya semua alat-alat termasuk internet gitu.